saya melihat suami saya dibelek kakinya tapi tidak mengeluarkan darah, dia mengeluarkan seperti kulit ular. Ketika dia berobat, ketika pecah itu mengeluarkan 4 paku. Pakunya paku beton ukuran segini yang berkarat. Kata orang itu ini ada 5 paku, 1 paku lagi di mana ya, dia bilang gitu. Ketika dia berdiri ternyata ada di bagian kemaluannya dia 1. Dia sudah ada main dengan yang lain karena dia kena guna-guna. Jadi perempuan itu berusaha untuk membunuh saya dan menghancurkan keluarga saya. Efeknya itu bukan hanya ke kamu, ke anak, salah satunya anak kamu yang tidak bisa berjalan, ke orang tua saya, ke orang rumah saya, karena dia ingin menguasai suami saya. Ya Allah, amit-amit zambai, jangan sampai anakku tidak bisa berjalan atau lumpuh. Karena dokter bilang kalau misalkan sampai 2 tahun dia tidak bisa berjalan, dia harus memakai sepatu khusus dan harus terapi. Anak kamu nih kena guna-guna nih, aku bilang gitu kan. Ada yang ngirim nih, maka anak kamu tuh kakinya nggak bisa berdiri. Tulang-tulang yang di bagian kaki anaknya tuh udah dibuat empuk kayak kaki ayam yang kayak itu, yang tukulai itu. Guna-guna, ilmu hitam, dan santet hanyalah istilah. Tapi orang sudah dibuat ngeri, bahkan sekedar membayangkan terkena santet, guna-guna, atau serangan ilmu hitam. Sementara yang benar-benar mendapatkan kiriman guna-guna, hidup terasa binasa. Sebab yang dialami adalah rangkaian panjang problematika ruwet yang nyaris tak terpecahkan. Dan itulah yang dialami seorang ibu bernama Julie. Selama bertahun-tahun, ia harus berjuang di antara serangan ilmu hitam yang dikirim oleh seseorang yang mencintai suaminya. Rumah tangga mereka menjadi target untuk dihancurkan. Keluarga juga dibuat kocar-kacir, terpecah belah, serta jauh dari harmoni. Tapi benarkah serangan gaib ikut merembet, mulai dari suami, anak, orang tua, bahkan pembantunya? Lalu, bagaimana cara Ibu Julie keluar dari jerat santet yang membuat hidup terasa gelap? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kisah ngeri Ibu Julie dimulai sejak tahun 2019. Saat itu, suaminya pulang dengan cara aneh, sulit berjalan, sehingga tiba-tiba seperti anak bayi yang baru belajar melangkah. Saya tidak tahu, karena di pandangan saya itu hanya ilmu kedokteran lah. Mungkin dia sakitnya apa gitu. Sampai kami pun check up ke beberapa rumah sakit, salah satunya di daerah dekat rumah saya di Bintaro. Itu kita sampai tes segala tes, mulai dari tes toraks, kemudian mantuk, semuanya kita tes sampai dia divonis mengidap suatu penyakit. Kita masih nggak percaya karena penyakitnya itu seperti aneh menurut aku. Nah, kemudian aku mencoba ke beberapa orang yang mungkin bisa melihat itu. Dia bilang ini nggak wajar penyakitnya. Dia bilang oke, kita coba cari alternatif, kita lihat.
Kemudian kok penyakitnya ini lama-lama merembet ke keluarga aku juga, mulai dari ke ibuku, kemudian ke mbakku, ke kakak sepupuku gitu. Mereka ikut merasakan apa yang terjadi gitu. Jadi seolah-olah itu kayak menjalar gitu. Nah kemudian seiring jalannya waktu, saya bertemu dengan seseorang untuk mengobati suami saya ini. Ketika berobat, saya mendapatkan hal-hal mistis yang memang luar biasa, menurut saya nggak wajar ya. Seumur hidup saya baru itu saya merasakannya. Mulai dari saya dapat kiriman seperti, ya maaf ngomong ya, tanah kuburan di depan rumah saya di teras atas. Kemudian seperti ada boneka pocong, itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Subuh-subuh tiba-tiba baru buka pintu, mbak saya tiba-tiba teriak, "Apaan nih?" gitu. Kemudian itu posisi saya lagi hamil 5 bulan, anak pertama. Dokter yang ditemui tak memberi solusi. Ibu Juli memutuskan untuk mencari orang pintar dan bertemulah dengan seorang ahli kebatinan di Parung Panjang, Bogor. Kita berobat ke daerah, saya lupa namanya, Parung Panjang sana lagi. Ketika berobat itu seperti real ya, maksudnya ya. Saya melihat suami saya dibelek kakinya tapi tidak mengeluarkan darah. Dia mengeluarkan seperti kulit ular. Yang tadi dia tidak bisa jalan, dalam 1 hari dia bisa jalan. Oke. Kemudian esoknya dia tidak bisa jalan lagi. Jalannya itu masih diseret-seret. Nah, kemudian selang beberapa bulan kami berobat, 2 bulanan, itu tidak kunjung mereda. Maksudnya itu selalu berlanjut, kita berobat ke sana dia baru bisa jalan, dia berobat ke sana kita baru bisa jalan. Kemudian aku bilang sama mbakku, "Mbak, gimana nih? Coba deh ada nggak yang lu kenal, kita lihat gitu." Ternyata pas coba, ternyata benar dia kena guna-guna dari seseorang yang memang mungkin tidak senang dengan dia. Kita berobat dengan orang yang baru. Ketika berobat itu luar biasa, saya kaget. Di dalam badannya itu ketika dia mediasinya menggunakan telur, ketika dia berobat, kalau telurnya itu pecah, katanya penyakitnya keluar. Dan telur itu susah untuk dipecahkan pada saat itu. Ketika pecah itu mengeluarkan 4 paku. Pakunya paku beton ukuran segini yang berkarat. Bayangkan saja telur kecil, tapi dia mengeluarkan paku beton ukuran segini. Itu 4 biji. Ketika kan posisi suami saya lagi pakai sarung, ketika dia angkat, kata orang itu ini ada 5 paku, 1 paku lagi di mana ya, dia bilang gitu. Ketika dia berdiri, ternyata ada di bagian kemaluannya dia 1. Waktu terus berjalan bersama berjuta-juta problema. Kehidupan Ibu Juli yang semestinya bahagia setelah menikah justru ruwet oleh banyak masalah. Kehamilan anak pertama yang semestinya membuat senang malah dirundung persoalan-persoalan berat. Di situ saya pikir, Masya Allah, mungkin selama ini saya kurang dekat sama yang namanya Allah. Ibadah saya kurang. Mungkin disinilah saya harus lebih mendekati diri sama Allah. Bagi orang mungkin hamil anak pertama itu luar biasa, happy banget. Bisa yang namanya seneng-seneng, photocard sama anak, masa-masa hamilnya dia. Tapi buat saya, ketika saya hamil anak pertama, itu cobaan saya luar biasa. Sampai keluarga saya bilang, "Kok kamu selama dia sakit kamu gak pernah meneteskan air mata sedikit pun, Res? Kamu gak pernah ngeluh. Bahkan kamu gak pernah yang namanya, kok kamu bisa begini? Kamu gak pernah tanya sama dia. Kamu berusaha cuman yang rawat dia sampai dia sembuh, sampai dia baik, bisa berjalan kembali dan bisa beraktivitas kembali." Selang 1 tahun kita berobat dengan orang yang baru itu, alhamdulillah suami saya sembuh. Tetapi keadaan masih banyak yang ganjil.
Tapi benarkah puncak masalah yang dihadapi Ibu Joli adalah hubungannya dengan suami yang kian hambar? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Problematika yang menimpa sang suami teratasi. Nyonya Juli mulai lega. Tapi ternyata masalah belum benar-benar kelar. Sebab datang lagi persoalan yang sama sehingga rumah terasa panas. Keluarga juga sering merasa pusing secara tiba-tiba. Selain suasana rumah membuat tidak nyaman ditempati, itu masih ditambah suara-suara aneh yang sering terdengar dari atap rumah. Kira-kira umur pernikahan kami itu berjalan 3 tahun lebih. Itu hubungan kami terasa hambar. Bahkan dibilang tidak ada rasa, bahkan untuk memegang satu sama lain mungkin terkesan kayak benci dan jijik. Seperti itu. Aku pun sebenarnya menyadari tapi tidak sadar gitu. Hanya menyadari kok gini ya gitu. Dan ternyata di tahun ini aku baru tahu beberapa efek yang aku rasakan itu mulai dari sampai anak keduaku itu untuk berjalan itu susah. Aku bilang sama dokternya dia, DSA-nya, "Dok, anakku kenapa ya? Kok ini udah mau 2 tahun susah banget jalannya. Ini dia kena di bagian kakinya, Bu. Jadi di bagian kakinya tuh dia ada perbedaan. Cuman aku bingung kok bisa gitu loh. Padahal nggak ada kelainan apa-apa, di tes semuanya oke gitu. Sampai tes lab juga semua oke gitu. Kakinya itu bentuknya seperti tidak ada tulang kelihatannya. Jadi dia bener-bener letoy. Letoy, seletoy-letoynya sampai saya bingung. Ya Allah, amit-amit zambai, jangan sampai anakku tidak bisa berjalan atau lumpuh. Karena dokter bilang kalau misalkan sampai 2 tahun dia tidak bisa berjalan, dia harus memakai sepatu khusus dan harus terapi. Tak ingin pernikahannya kandas, Ibu Juli berdoa tanpa putus. Siang malam, di setiap saat, ia berdoa agar dipertemukan pertolongan. Atau setidaknya bisa bertemu dengan orang yang mampu memberinya petunjuk apa yang harus dilakukan dalam menghadapi setiap permasalahannya. Di akhir tahun 2023 kemarin, di bulan Desember, saya bilang ketika saya sholat tahajud, saya meminta sama Allah, ya Allah, berikanlah saya petunjuk orang yang benar-benar bisa membantu anak saya dan keluarga saya. Saya ingin dipertemukan dengan seseorang yang bisa membimbing saya, yang bisa mengarahkan saya. Saya harus ke jalan yang mana? Karena saya seperti tidak punya pijakan. Alhamdulillah Allah mendengar doa saya. 2 hari kemudian ketika saya pulang bekerja, saya menaiki Grab. Kemudian supir Grab itu bilang, saya baru mengantarkan orang ke suatu tempat. Namanya Master Terawang. Kalau ibu mau saya antarkan ke sana, saya kenalkan dengan beliau, dia bilang. Kebetulan saya kenal dengan beliau. Entah seperti ada dorongan, ayo saya bilang gitu, saya bilang ke dia, ayo boleh gitu. Sampai saya di perjalanan tuh saya tidak ada ragu, santai aja gitu. Seperti takdir aja yang membawa saya untuk bertemu dengan Bunda ini. Saat akhirnya bertemu dengan seseorang yang dipanggil Bunda, ketenangan mulai terasa. Juli bahkan langsung dibuat percaya karena belum juga bercerita, tapi sudah ditebak persoalan yang dihadapi. Terutama anaknya yang tidak bisa berjalan. Anak kamu nih kena guna-guna nih, aku bilang gitu kan. Ada yang ngirim nih, maka anak kamu tuh
kakinya nggak bisa berdiri. Tulang-tulang yang di bagian kaki anaknya tuh udah dibuat empuk kayak kaki ayam yang kayak itu, yang tekulai itu. Besoknya saya bawa anak saya ke sini, dibawa berobat sama Bunda, kemudian Bunda bilang, "Untung kamu cepat ditolong anak ini. Kalau nggak dia bisa lumpuh. Lumpuh total ini karena kekuatan kakinya itu nggak ada." Jadi dia tuh bener-bener letoy, bener-bener setiap dia dia berdiri jatuh gitu. Alhamdulillah, kata Bunda, pada situ kan saya bawa anak saya, Bunda bilang besok bawa ilalang ya, kata Bunda. Iya, saya bawa ilalang, sorenya saya kasih, selang nggak ada sampai seminggu lah. 3 hari anak saya bisa jalan alhamdulillah. Meskipun itu dia masih goyang-goyang ya, belum kokoh. Anak saya sudah dapat berdiri. Itu menurut saya luar biasa ya, itu mukjizat dari Allah. Itu kejadiannya di Desember. Pijit pertama. Pijit kedua di bulan Januari. Oke. Nah, selang waktu berjalan, itu keadaan saya pikir semua sudah membaik. Tapi ternyata tidak. Ada yang membuat itu terjadi. Dan itu memang di luar nalar saya. Ternyata ada seseorang yang berusaha memecah belah keluarga saya. Bunda kalau pengobatan itu Bunda lihat dulu ya dari namanya. Sudah Bunda lihat dari namanya, terus ini dasarnya kena guna-guna. Ini dasarnya medis ya kan. Terus kalau ini guna-guna obatnya ini, kamu cari belalang ya, daun belalang. Nanti bawa ke sini. Nanti kamu mandikan ke anak kamu. Sebelum kamu mandikan ke anak kamu sebat dulu. Kalau orang kami bilang sebat atau dipecut dulu ya 7 kali. Tapi jangan pecutnya itu dia kayak main-main, dikagetin. Semua akhirnya mulai terkuak. Kehidupan Ibu Juli memang dikelilingi aura tidak baik. Tapi benarkah ada lemparan guna-guna dari wanita simpanan sang suami? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dan semua menjadi terang. Perselingkuhan yang dilakukan sang suami menjadi awal dari seluruh malapetaka keluarga. Dia sudah ada main dengan yang lain. Karena dia kena guna-guna. Jadi perempuan itu berusaha untuk membunuh saya dan menghancurkan keluarga saya. Efeknya itu bukan hanya ke kamu, ke anak. Salah satunya anak kamu yang tidak bisa berjalan, ke orang tua saya, ke orang rumah saya, karena dia ingin menguasai suami saya. Kamu itu mau dibunuh sama dia, jadi kamu dibikin mati. Ada yang mau bikin kamu gila juga, tapi beda orang. Dia masih satu rumah, masih satu keluarga, bukan satu rumah, satu keluarga. Ada juga yang mau bikin kamu gila, katanya. Dan ada juga yang ingin membunuhmu, katanya. Karena ingin menguasai harta intinya. Jadi anak saya itu nggak bisa jalan kena guna-guna. Lalu siapa sesungguhnya orang yang tega berbuat jahat seperti itu? Benarkah Ibu Juli mengetahui orang yang telah mengguna-guna dirinya? Kalau dibilang tahu sih tahu. Tapi kalau misalkan untuk diungkapkan siapa-siapanya, Bunda kan nggak bisa juga. Jadi Bunda hanya bisa memberikan clue-cluenya gitu. Dia itu ingin membuat belangsak keluarga saya. Jadi memisahkan keluarga saya. Karena saya punya 2 orang anak.
Jadi mungkin kehidupan kalau bisa dibilang ya, kehidupan saya yang dulu mungkin pas-pasan, tapi kehidupan saya yang sekarang mungkin saya lebih baik gitu ya kan. Dan ada orang yang gak seneng, yang ingin memecah belah keluarga saya. Yang awalnya semuanya terlihat baik-baik saja, ternyata ya itulah hidup ya. Ada yang senang dan tidak senang dengan kita, baik dari segi ucapan dan tingkah laku kita. Mungkin di luar sana dia ketika bekerja ada yang menyukainya dan ingin memilikinya, ya kan, tanpa aku tahu. Jadi dibuatlah dia itu hilang hasrat akan aku, ya kan. Jadi seakan-akan saya ini dibenci, dia pun jijik untuk melihatku. Anak-anakku pun disentuh pun jarang, diajak bermain pun tidak. Guna-guna memang bukan sekadar cerita. Meski banyak yang abai, tapi daya rusaknya sangat kuat. Sehingga orang yang terkena guna-guna, hidupnya bisa hancur dengan cara sangat menyakitkan. Maka hati-hati dalam menjalani hidup agar tidak ada orang yang tersakiti, sehingga melemparkan guna-guna yang menyengsarakan. Selebihnya, mendekat pada Yang Maha Kuasa agar selalu dilindungi dari ancaman hal-hal gaib. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.